Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sholat yang ketika dikerjakan Allah akan membalas dengan harta yang didatangkan oleh Allah selayaknya hujan yang sangat lebat. Sholat apakah itu dan bagaimana tata caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar senantiasa mendapatkan video-video bermanfaat dari channel Menjemput Kaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan yang tidak bisa kita menghitungnya. Semoga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat bersyukur dan meningkatkan ketakwaan kepada kita, dan Allah memberikan keberkahan, keberlimpahan harta yang bermanfaat kepada kita, kekayaan yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, Nabi teladan kita yang selalu kita nantikan syafaatnya. Saudaraku sekalian, para subscriber channel Menjemput Kaya yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu sehingga tidak ketinggalan dan kita sama-sama belajar melalui channel ini untuk menggapai kekayaan, keberlimpahan dan keberkahan. Seperti yang sudah disinggung di awal tadi, kita akan membahas salah satu sholat, salah satu amalan yang ketika kita kerjakan Allah akan turunkan rezeki kepada kita selayaknya Allah menurunkan hujan yang lebat. Allah juga akan memberikan kita harta berupa harta yang lain, seperti kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan Allah akan memperbanyak keturunan yang soleh-solehah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Amalannya adalah sholat taubat. Sebelum kita membahas teknisnya, kita akan membacakan dasar dari amalan ini. Dasar dari amalan ini adalah surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang artinya maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Dari sini, dari 3 ayat ini mengandung clue, mengandung petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengandung rumus bahwasanya ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janji bahwasanya Allah Maha Pengampun, insyaallah dapat ampunan.
Dan bonusnya adalah Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Langit di sini adalah sesuatu hal yang, hujan ini adalah sesuatu hal yang membawa keberkahan, bukan suatu musibah. Hujan menjadi suatu musibah karena kelalaian manusia, buang sampah sembarangan, tidak membersihkan saluran-saluran dan seterusnya. Kemudian setelah menurunkan hujan yang lebat, di ayat selanjutnya ayat 12, dia akan memperbanyak harta. Disebutkan dalam ayat tersebut, wa yumditkum bi amwal, yang artinya adalah harta yang banyak. Wabanin, anak-anak yang banyak. Anak-anak di sini bisa keturunan biologis maupun ideologis. Punya panti asuhan, punya sekolahan, mendapatkan posisi kebermanfaat di daerahnya sehingga mempunyai banyak pengaruh pada generasinya. Bisa saja artinya demikian. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Bisa artinya kekuasaan, bisa artinya tanah yang luas, yang di sana Allah jamin juga pengairannya. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Yakni sebenarnya dengan istighfar sudah banyak yang mempraktekkan, fadilahnya luar biasa. Memperbanyak membaca istighfar. Bahkan pada kisah terdahulu ada orang yang ketika mengucap istighfar, sering-sering mengucap istighfar dalam setiap gerak hidupnya, dikabulkan semua permintaannya. Ada kisah yang masyhur, besok akan kita ceritakan. Nah, setelah memperbanyak istighfar, saudaraku sekalian bisa melakukan sholat tobat. Setiap hari kita tidak bisa lepas dari perbuatan dosa. Langsung kita ikuti dengan istighfar. Kemudian mungkin sebelum tidur atau setelah melakukan perbuatan dosa, kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat tobat 2 rakaat dengan seraya minta ampun, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita rajin melakukan ini, menghamba, meminta ampunan kepada Allah, satu hal, dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua, kita mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dikerjakan, semakin rajin, semakin Allah memperbanyak harta kita. Demikian saudaraku, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah memberikan harta yang banyak kepada para subscriber sekalian, diijabah setiap keinginannya, hajatnya, diberikan keluarga sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Billahi taufik wal hidayah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.